Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Suci Permata Ardiantini Putri. Saya dari kelas 6B. Video kali ini saya buat sebagai tugas akhir mata kuliah Perencanaan Pengajaran Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Pak Roy Effendi MPD. Tugas kali ini diminta untuk membuat RPP utuh dan saya akan memaparkan RPP yang telah saya rancang. Dalam RPP, tentunya yang pertama ada identitas. Untuk identitasnya, ada nama sekolah, yaitu SMP Negeri 1 Taman Sari, dengan mata pelajaran tentunya Bahasa Indonesia, kelas 8 semester 1, materi pokoknya berita seputar Indonesia dengan alokasi waktu 2 kali 40 menit. Dalam RPP ada kompetensi inti dan kompetensi dasar. Untuk kompetensi intinya ada 4, yaitu KI1 berkaitan dengan spiritual, KI2 berkaitan dengan sikap, KI3 berkaitan dengan pengetahuan, dan KI4 keterampilan. Selanjutnya untuk kompetensi dasar, saya mendapatkan KD 3.1 4.1 yang berupa mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca dan didengar dengan indikatornya, mengidentifikasi ciri teks berita, dan mengidentifikasi unsur-unsur teks berita yang dibaca dan didengar. Lalu untuk KD 4.1-nya ada menyimpulkan isi berita yang dibaca dan didengar dengan indikatornya membuat ringkasan, menyimpulkan isi berita, dan memberi tanggapan kepada isi berita yang dibaca dan didengar. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran sendiri, ini mengacu pada indikator yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi, semua indikator yang tadi telah disebutkan dimasukkan sebagai tujuan pembelajaran. Di sini saya ada 5 tujuan pembelajaran, akan saya bacakan satu. Siswa kelas 8B dapat mengidentifikasi ciri teks berita yang dibaca dan didengar dengan tepat setelah mengamati tayangan video yang disajikan guru. Saya akan tunjukkan rumus ABCDO-nya. Siswa kelas 8B yang berupa audience dapat mengidentifikasi yang berupa behavior, ciri teks berita itu objek, dengan tepat yaitu degree setelah mengamati tayangan video, itu artinya condition. Jadi, dari tujuan pembelajaran yang telah saya bacakan, itu sudah mencangkup kelima rumus ABCDO tersebut. Selanjutnya ada nilai penguatan pendidikan karakter, itu ada 5 aspek, ada religius, integritas, gotong royong, kemandirian, dan nasionalisme. Untuk lebih lengkapnya lagi, saya akan jelaskan pada kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada materi pembelajaran, ada pokok dan subpokok. Pokoknya itu berita seputar Indonesia dengan subpokoknya mengidentifikasi, menentukan unsur-unsur berita, dan meringkas, menyimpulkan berita. Kita masuk pada sumber dan bahan yang saya gunakan dalam proses pembelajaran. Untuk sumbernya itu berbentuk buku teks Bahasa Indonesia kelas 8 yang ditulis oleh Eko Sasi tahun 2007, Bahasa Indonesia, dan diterbitkan di Jakarta oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di sini saya mengambil halaman 1 sampai 26. Untuk bahannya sendiri saya gunakan bahan cetak berupa LKPD. Untuk media dan alat yang saya gunakan itu ada 2 media, ada media visual berupa tayangan PPT dan media audio visual yang berupa tayangan video berita. Selanjutnya untuk alat yang saya gunakan nanti ada laptop, proyektor, juga speaker. Masuk pada strategi pendekatan metode dan model pembelajaran, saya menggunakan strategi pembelajaran berbasis masalah. Karena dalam proses pembelajarannya, nanti saya akan memberikan suatu persoalan kepada peserta didik, di mana peserta didik akan mencari dan menemukan jawaban atas persoalan tersebut. Lalu ada pendekatan yang saya gunakan yaitu pendekatan saintifik atau pendekatan 5M dengan metodenya ceramah plus, yang artinya bukan hanya sekadar penyampaian materi dari guru, melainkan penggabungan metode lain dengan tanya jawab. Jadi saat guru menjelaskan materi itu bisa dibarengi dengan tanya jawab kepada peserta didik. Lalu ada metode diskusi dan metode video based learning. Selanjutnya untuk modelnya juga saya gunakan discovery learning, yaitu menekankan kepada kegiatan sepenuhnya kepada peserta didik dalam proses pembelajaran. Lalu kita masuk pada kegiatan pembelajaran. Dalam kegiatan pembelajaran ini ada 3, yaitu kegiatan awal, kegiatan inti, dan kegiatan akhir. Dalam kegiatan pembelajaran juga kita perlu mensisipkan nilai-nilai karakter, literasi, 4C, dan HOTS yang telah disebutkan sebelumnya atau setelah dirumuskan sebelumnya. Di sini saya akan menyebutkan beberapa nilai yang saya sisipkan dalam proses pembelajaran. Di kegiatan awal, saya sisipkan nilai karakter religius, yaitu bersih dan peduli lingkungan. Itu ada di poin 2,
berisi persiapan pembelajaran, menanyai kesiapan, dan mengamati kondisi kelas. Contohnya, bagaimana sudah siap belajar? Coba dilihat dulu ada sampah tidak. Nah, untuk poin kedua ini merupakan poin nilai karakter religius, yaitu bersih dan peduli lingkungan. Artinya memperhatikan kondisi lingkungan di mana kita akan melakukan proses pembelajaran. Lalu ada juga nilai karakteristik religius, yaitu beriman. Dengan ditunjukkan pada kegiatan, sebelum memulai pembelajaran, guru meminta siswa membaca doa terlebih dahulu. Selanjutnya, guru menyampaikan kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai melalui tayangan PowerPoint. Nah, di sini menunjukkan bentuk metode ceramah yang tadi saya gunakan. Masuk pada kegiatan inti. Pada kegiatan inti ini, pendekatan yang saya gunakan itu harus diikut sertakan dalam kegiatan. Di sini saya akan sebutkan contoh-contoh kegiatan yang memiliki nilai-nilai atau menunjukkan atau metode yang saya gunakan. Di kegiatan mengamati, itu guru menayangkan video pembelajaran teks berita sebagai stimulus bagi peserta didik di awal pembelajaran. Nah, ini merupakan bentuk dari metode yang saya gunakan, yaitu metode video based learning, yang artinya menunjukkan video pembelajaran kepada peserta didik sebagai gambaran awalnya. Lalu, peserta didik mengamati tayangan video tersebut dengan cermat agar dapat menjawab pertanyaan yang diberikan guru. Nah, di sini merupakan bentuk strategi yang saya gunakan, yaitu strategi berbasis masalah. Jadi, peserta didik diberi gambaran yang video tersebut merupakan sebuah persoalan di mana peserta didik nanti mencari jawaban dalam video yang ditampilkan. Nah, dalam poin kedua ini dapat aspek 4C, yaitu berpikir kritis. Lalu ada juga metode yang saya gunakan ditunjukkan dengan guru menjelaskan materi teks berita melalui tayangan PowerPoint. Itu merupakan metode ceramah. Lalu masuk pada kegiatan menanya. Untuk kegiatan menanya, di sini ada aspek communication dengan kegiatan setelah guru selesai menjelaskan materi, guru bertanya kepada peserta didik mengenai ciri unsur-unsur teks berita yang ada pada tayangan video sebelumnya atau melakukan tanya jawab. Ini merupakan metode ceramah plus di mana setelah guru menyampaikan materi langsung dilakukan metode melakukan tanya jawab antar peserta didik. Di sini juga ada nilai integritas atau keteladanan karena peserta didik bertanya. Lalu ada aspek integritas rasa ingin tahu dengan ditandai peserta didik bertanya kepada guru. Selanjutnya dalam tahapan menalar itu ada dalam proses pembelajaran guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok kecil. Setiap kelompok diberi latihan teks berita untuk dikerjakan dan dipaparkan bersama. Nah, untuk poin ini juga merupakan contoh dari strategi yang saya pilih, yaitu memberikan suatu persoalan terlebih dahulu kepada peserta didik. Nah, ini memberikan persoalan kepada suatu kelompok terlebih dahulu sehingga mereka melakukan kegiatan atau aktivitas yang memang mencari dan menemukan suatu jawaban hingga menarik kesimpulan dari persoalan tersebut. Di sini ada aspek collaboration, yaitu siswa melakukan hubungan atau melakukan diskusi dengan peserta didik yang lain. Di sini juga ada bentuk model yang saya gunakan dengan kegiatannya. Setiap kelompok membaca soal latihan teks berita yang sudah diberikan dengan cermat. Setiap anggota kelompok yang saling berdiskusi mengeluarkan pendapat dan memperkuat argumen dari tiap anggota mengenai jawaban soal latihan yang diberikan guru. Nah, kenapa ini sebagai model yang saya gunakan? Karena model discovery learning itu model dengan kegiatan yang melibatkan peserta didik secara maksimal untuk menemukan dan mencari sebuah pengetahuan. Sehingga dalam proses pengerjaan latihan kelompok ini, peserta didik diminta untuk mencari pengetahuannya sendiri dan mengolah sampai menemukan dari melakukan pengumpulan data sampai penyimpulannya. Tidak lupa pada aspek tersebut juga ada nilai karakteristiknya, yaitu gotong royong dengan kerjasama dan komunikatif, lalu collaboration juga ada C5-nya. Masuk pada tahapan mencoba, ada poin setiap kelompok mengolah informasi yang sudah didapatkan dan salah satu anggota kelompok menulis pada lembar kerja kelompok yang sudah diberikan. Itu termasuk pada kegiatan kerjasama dan demokratis. Lalu ada 4C dalam tahapan mengkomunikasikan, juga communication dengan kegiatannya. Setelah selesai berdiskusi, setiap kelompok diminta mempresentasikan hasil diskusinya bersama-sama di depan kelas.
Masuk pada kegiatan akhir, di sini juga ada aspek 4C yaitu kreativitas. Ini memberikan atau menunjukkan sikap kreativitas siswa dalam mengungkapkan gagasannya. Ini juga termasuk pada model discovery learning karena semua kegiatan dalam discovery learning memberikan pemahaman pada siswa sehingga prosesnya itu terjadi dan hasil belajar siswa dapat memiliki pemahaman yang utuh. Selanjutnya ada aspek religius, itu ada di poin terakhir, masuk pada penilaian hasil pembelajaran. Dalam RPP juga kita perlu memasukkan penilaian-penilaian sebagai bahan evaluasi. Di sini ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Untuk penilaian sikapnya ini, saya gunakan penilaian observasi, yaitu melalui pengamatan sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari. Selanjutnya ada penilaian pengetahuan. Untuk penilaian pengetahuan, di sini saya menggunakan teknik penilaian uji tertulis dengan soal ujian yang dituliskan, ada soal dan ada jawaban. Tidak lupa ditulis pedoman penilaian dan pedoman penskoran juga sama seperti pada penilaian sikap. Seperti ini untuk pedoman penilaian pengetahuan. Jadi, untuk penilaian soal itu tidak sembarangan memberi skor, melainkan kita harus memperhatikan apakah soal tersebut termasuk kepada C1, C2, C3, atau C4. Kita lanjut lagi pada penilaian keterampilan. Nah, dalam penilaian keterampilan ini saya menggunakan teknik penilaian pengamatan guru, yaitu pengamatan saya sendiri, dengan instrumen penilaian dan pedoman penskoran yang tentunya dituliskan dalam RPP. Nah, ini untuk penilaian keterampilan ini biasanya mengacu pada KD 4.1 atau KD keterampilan yang sudah ditentukan. Dan itu dalam RPP ini saya melampirkan beberapa lampiran. Yang pertama, ada foto sampul sumber yang digunakan, LKPD seperti ini, lampiran alat-alat yang nantinya saya gunakan, dan lampiran denah duduk klasikal dan denah kelompok. Bisa dilihat saya menggunakan denah tersebut. Nah, jika posisi meja guru ada di tengah, banyak peserta didik, terutama yang di belakang, tidak terlihat. Jika meja guru dibuat menyerong seperti ini, maka semua peserta didik, baik dari depan, tengah, belakang, itu terlihat dengan baik. Selanjutnya, untuk denah duduk saat diskusi, saya menggunakan denah seperti ini. Untuk gurunya di tengah, dan setiap kelompok buat setengah lingkaran. Kenapa? Karena menurut saya, guru tidak perlu mengawasi setiap saat atau berjalan-jalan setiap saat melihat kondisi kelompok. Dengan guru duduk saja diam di sini, itu bisa memperhatikan semua kegiatan yang dilakukan oleh setiap kelompok. Mana yang bekerja, mana yang tidak, mana yang melakukan pekerjaan kelompok, mana yang tidak, itu terpantau dengan baik. Ya, pemaparan RPP dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.